Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Don Bosco Ricardson Minggo, SPG MSI. Saya merupakan dosen tetap pada program studi manajemen sumber daya perairan, Fakultas Teknologi Pangan, Pertanian dan Perikanan, Universitas Nusa Dipa. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Teknologi Penangkapan Ikan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 7 dan merupakan mata kuliah keahlian bagi mahasiswa yang mengambil peminatan teknologi perikanan tangkap. Teknologi penangkapan ikan merupakan mata kuliah yang membahas prinsip, metode, alat, serta sistem dalam kegiatan penangkapan ikan yang efisien, efektif, dan ramah terhadap lingkungan. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis alat tangkap, teknik operasional penangkapan, serta aspek teknis dan ekologis yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan. Materi perkuliahan pada mata kuliah teknologi penangkapan ikan ini terdiri dari yang pertama, prinsip dasar, pengertian, tujuan, dan pengembangan alat penangkapan ikan. Yang kedua adalah klasifikasi alat dan metode penangkapan ikan. Yang ketiga, komponen alat tangkap. Yang keempat, teknik penangkapan ikan. Yang kelima, faktor lingkungan dalam penangkapan. Yang keenam, konsep perikanan berkelanjutan. Dan yang ketujuh, inovasi teknologi penangkapan. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka langsung dengan mengedepankan interaksi aktif dengan mahasiswa dalam membangun pemahaman. Pembelajaran berlangsung selama 16 kali pertemuan sesuai dengan kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan serta capaian pembelajaran mata kuliah. Dengan mengikuti perkuliahan ini, sangat diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar, ruang lingkup, dan pentingnya teknologi penangkapan dalam kegiatan perikanan tangkap. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai jenis alat tangkap dan metode penangkapan ikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan konstruksi komponen-komponen utama dalam alat penangkapan ikan. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis teknik operasional berdasarkan metode penangkapan ikan yang umum digunakan. Yang kelima, mahasiswa mampu menilai pengaruh faktor lingkungan seperti musim, arus, habitat terhadap keberhasilan penangkapan ikan. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan regulasi penangkapan ikan dan menerapkan prinsip penangkapan yang berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, mahasiswa mampu mengevaluasi pemanfaatan teknologi modern dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan. Seluruh materi pada perkuliahan ini termasuk rencana pembelajaran semester dan sistem penilaian disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama. Penyampaian ini bertujuan agar mahasiswa memahami bobot dan komponen penilaian serta dapat mempelajari dan mendalami setiap materi sejak awal perkuliahan. Bobot penilaian yang diberikan terdiri dari kehadiran sebesar 20%, diskusi tugas dan keaktifan sebesar 30%, nilai UTS 25%, dan nilai UAS sebesar 25%. Metode pembelajaran dirancang dengan pendekatan student center learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses eksplorasi pengetahuan mahasiswa di bidang teknologi penangkapan ikan yang berkelanjutan. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, namun juga di lapangan bersama para nelayan. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dapat mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi oleh nelayan, sekaligus melatih daya analisis dan kemampuan problem solving mahasiswa dalam mencari solusi atas permasalahan tersebut. Untuk tahap berikutnya, saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah teknologi penangkapan ikan. Untuk itu, saya mengajak semuanya untuk menyaksikan video pembelajaran yang akan saya tampilkan berikut ini. Terima kasih, salam. Hari ini kita masuk ke materi kedua pada perkuliahan mata kuliah teknologi penangkapan ikan.
Jadi materi kedua ini kita berbicara terkait dengan klasifikasi alat dan metode penangkapan ikan. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan, mungkin saya minta salah satu rekan-rekan mahasiswa bisa buka atau pandu kita dalam doa ya. Oke. Izin Bapak dan teman-teman, sebelum mengalami perkuliahan pada siang hari ini, katanya kita berdoa mengikuti perjalanan masing-masing. Berdoa di berdoa sesuai dengan Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, sebelum saya menjelaskan terkait dengan isi dari materi perkuliahan kita, mungkin saya perlu menyampaikan terkait dengan capaian pembelajaran untuk materi terkait dengan klasifikasi alat dan metode penangkapan ikan. Di mana capaian pembelajaran ini itu terdiri dari teman-teman mahasiswa dapat memahami tentang teori dari metode penangkapan ikan. Ya. Terus yang kedua, teman-teman dapat menyebutkan berbagai jenis alat penangkapan ikan yang ada di Indonesia. Tapi lebih baiknya kita juga lihat dengan yang ada di daerah kita ya, khususnya. Nah, teman-teman dapat membedakan metode penangkapan berdasarkan karakteristik alat dan teknik penggunaannya. Jadi alat tangkap ini begitu banyak gitu. Jadi kita harap bahwa dengan belajar terkait dengan klasifikasi metode penangkapan ikan ini, teman-teman bisa membedakan terkait dengan alat tangkap dan karakteristik ya setiap alat tangkap yang ada. Baik, kita mulai. Ada yang tahu mungkin terkait dengan pengertian metode penangkapan? Ya, Pak. Oke, silakan. Di yang saya pahami, metode penangkapan ikan adalah tata cara yang dilakukan oleh nelayan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan. Oke, terima kasih. Baik teman-teman. Jadi sebenarnya betul yang teman-teman sampaikan tadi, yang saudara sampaikan tadi terkait dengan pengertian dari metode penangkapan itu sendiri adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menangkap ikan ya di sebuah perairan, baik itu ada perairan darat, perairan payung maupun perairan laut ya. Jadi dalam sebuah perairan itu untuk menangkap ikan yang merupakan target tangkapan, itu kita juga harus memahami terkait dengan teknik atau cara dalam penangkapannya. Tapi sebelum kita mau lebih jauh mengetahui terkait dengan teknik, biasanya kalau orang yang belajar tentang ikan dan tangkap, orang akan memahami dulu atau tidak mempelajari dulu yang namanya materi terkait dengan tingkah laku ikan. Biasanya orang merancang sebuah alat tangkap itu dia harus tahu terkait dengan tingkah laku daripada ikan itu, tergantung dari spesies target tangkapan yang dikehendaki seperti itu. Nah, kalau kita berbicara klasifikasi, pada dasarnya para ahli itu mengkelompokkan klasifikasi metode penangkapan ikan. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah pengelompokan itu kadang-kadang beda-beda oleh para ahli. Kenapa demikian teman-teman? Karena mereka biasa menentukan klasifikasi metode penangkapan ikan itu berdasarkan tadi aktif dan pasif sebuah alat tangkap. Jadi alat tangkap itu ada yang pasif dan ada yang aktif tuh. Terus dilihat dari berdasarkan proses penangkapan ikannya. Yang berikutnya adalah daerah penangkapan, target tangkapan, dan yang terakhir itu waktu penangkapan dan lainnya. Jadi tergantung bagaimana mereka melihat sehingga bisa menentukan atau tidak mengklasifikasikan metode penangkapan ikan itu sendiri. Oke, ini referensi yang saya peroleh teman-teman. Jadi dalam metode penangkapan ini ada beberapa ahli. Yang pertama itu yaitu memaksakan ikan untuk memasuki daerah atau area alat tangkap. Dan gitu. Biasanya dalam pengoperasian itu ada dengan cara menggiring, ya kan? Ada satu alat tangkap yang sudah disediakan, disiapkan di situ, dia sifatnya pasif atau aktif, silakan aja. Tapi dia menggiring ikan itu untuk mengarah dan masuk ke alat tangkap yang sudah disiapkan itu. Maka dengan demikian ikan itu dapat tertangkap. Terus yang kedua adalah mengadang arah renang ikan, teman-teman. Jadi biasanya kalau mengadang arah renang ikan itu alat tangkap yang digunakan itu biasanya alat tangkap yang lain ya, jaringan besar. Jadi ikan ini ada ikan yang sifatnya itu migrasi. Maka dengan demikian untuk metode ini mereka biasanya menempatkan alat tangkap itu pada alur atau jalur yang memang itu merupakan migrasi daripada ikan yang menjadi target tangkapan itu. Terus menggarit atau menggaruk, teman-teman. Nah biasanya kalau menggarit atau menggaruk ini itu biasanya untuk untuk pengambilan biasanya siput ya, atau kerang-kerangan gitu. Jadi dia tarik menggunakan alat begitu, dia di bawah dasar perairan supaya bisa mengambil kerang-kerangan yang ada di
apa namanya, sebuah perairan. Penangkapan alat ini, perairannya itu dasar perairannya itu harus berpasir atau tidak berlumpur. Jangan coba-coba berkarang karena itu merusak. Karena gitu. Terus ada menjerat pada bagian insang. Nah, seperti tadi ya, seperti saya katakan tadi itu jaring insang ya. Terus mengait ikan. Kalau mengait ikan itu seperti tali pancing. Teman-teman tahu pancing ya kan? Tahu. Itu biasanya untuk mengait ikan. Dan begitu. Mencemarkan keadaan lingkungan ikan. Kalau biasa teman-teman apa namanya pada saat air pasang surut itu kan teman-teman lihat kan orang-orang pada dasarnya kalau orang di sini bilang apa meti ya berkarang tuh. Nah, jadi berkarang itu orang pergi ke satu titik, satu tempat, di situ ada ikan udah sembunyi di bawah batu gitu kan, airnya itu dibuat keruh supaya ikannya itu bingung mau larinya kemana dan mudah untuk ditangkap. Setelah itu membelit atau terpuntal. Nah biasanya kalau membelit atau terpuntal itu biasanya alat tangkap yang digunakan itu juga jaring sebenarnya. Nah ini mungkin teman-teman saya bisa menjelaskan sedikit atau menggambarkan sedikit terkait dengan jaring ya. Nah kenapa ikan itu bisa terpuntal kan begitu? Jadi memang kalau kita berbicara pemahaman gillnet sendiri, gillnet itu sebenarnya jaring insang ya. Kalau Indonesia-nya kan, gillnet itu jaring insang. Jadi ikan tertangkap pada insangnya kan. Nah kalau dilihat dari mesize atau mata jaring gillnet teman-teman, jadi biasanya mesize itu ditentukan berdasarkan overkulum daripada ikan itu sendiri, bagian insangnya, lebaran atau lingkar dari insangnya itu, sehingga ikan itu bisa terjerat di mata jaring itu. Tetapi kalau dia sampai terpuntal, maka tentunya dia punya mata jaring ini posisinya tidak sempurna. Dalam hal ini ada terjadinya hanging ratio, hanging ratio atau disebut dengan kelenturan jaring teman-teman. Jadi makanya dia bukan bentuknya seperti ketupat, malah dia akan menjadi kerucut dan begitu. Nah, maka dengan demikian ikan itu akan terpuntal. Terus menjepit lalu menangkap. Nah, menjepit lalu menangkap ini ada banyak teman-teman pernah gorengan tuh. Ya. Gorengan itu kan ada jepitan gorengan dalamnya apa tuh? Capit ya? Nah itu juga bisa, tapi ini juga untuk biasanya ngambil kerang-karangan juga bisa, lobster juga bisa diambil menggunakan capit dan begitu. Jadi alat tangkap mencapit itu sebenarnya banyak lah. Terus mengundang atau mengajak masuk ikan teman-teman. Nah biasanya mengundang atau mengajak masuk ikan ini caranya itu biasanya digunakan oleh alat tangkap bubu biasanya. Untuk menangkap ikan di dalam bubu itu disimpan umpan. Dengan demikian pasti ikannya akan tertarik untuk masuk ke dalam alat tangkap bubu tersebut ya. Menyukup atau mengurung dari atas. Nah kalau untuk menyukup atau mengurung dari atas ini biasa teman-teman lihat ada nelayan kecil yang biasanya menggunakan perahu atau tidak berdiri di tepian, dia ada pegang jaring yang dilempar, ditebar dari biasanya disebut dengan jaring lempar atau jaring tebar ya kalau di daerah kita. Jadi biasanya kalau nelayan kita kalau di sini itu mereka itu biasanya berdiri di daerah-daerah mangrove gitu ya. Itu target tangkapannya ikan kecil lah seperti ikan teri dan lain-lain. Itu banyak ya. Terus menyerok ikan. Teman-teman tahu serok? Tahu ya? Ya. Dia menyerok ikan. Biasanya serok ikan ini ya alat bantu juga sih. Itu biasanya dipakai di kapal-kapal penangkapan seperti kapal Hussein yang kapasitas penangkapannya itu besar ya. Jadi untuk memudahkan nelayan itu mengambil ikan ya mereka menggunakan serok seperti itu. Terus melingkar gerombolan ikan. Nah, melingkar gerombolan ikan ini seperti alat tangkap purse. Nah, ini beberapa contoh alat tangkap berdasarkan metode penangkapan ya. Pertama itu adalah purse atau disebut dengan pita tinjau. Kalau berdasarkan waktu pengoperasiannya itu ada dua jenis ya alat tangkap purse. Yang dimana alat tangkap purse pada siang hari itu disebut dengan mini purse. Kenapa mini purse? Karena dia punya lebar atau panjang jaringnya itu lebih pendek daripada purse sendiri. Kenapa dia pendek? Karena memang kalau di siang hari itu dia mengejar gerombolan ikan. Beda kalau di malam hari. Kalau di malam hari itu pada posisi seperti tadi video tadi teman-teman sudah saksikan bahwa ikan itu sudah terkonsentrasi di situ. Ya. Nah makanya dia biasanya untuk mengkonsentrasikan ikan itu dia perlu alat bantu seperti rumpon. Kalau tidak itu dia pakai lampu biasanya. Nah kalau yang ada di wilayah kita di Kabupaten Sika khususnya itu teman-teman, itu memang nelayan kita pada umumnya kalau kita berbicara tangkap purse ada juga yang di siang hari di wilayah selatan Pagas itu
di wilayah selatan Maumere, sedangkan kalau di utara itu pada umumnya udah menggunakan penangkapan kursen pada malam hari. Tapi saya yakin ada di kabupaten-kabupaten lain yang berbeda. Nah ini kan kebetulan ada nih teman mahasiswa dari Flores Timur, mungkin bisa sedikit menjelaskan terkait dengan rumpun kursen yang ada di Flores Timur. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya di sini kan. Materi hari ini berkaitan dengan kursen berkaitan dengan cincin di sini. Berdasarkan pengalaman saya yang saya dapat ketika ada di Larantuka di Flores Timur sendiri, berkaitan dengan penangkapan dengan buka cincin ini, mereka biasanya beroperasi pada malam hari dengan operasinya satu kapal saja. Terus di sini juga mereka penangkapannya terfokus pada untuk penggunaan buka cincinnya di rumpun-rumpun yang biasanya ada buka kapal ini sudah punya rumpun, sehingga ketika pada malam hari mereka beroperasinya di sekitar rumpun itu. Terus juga kebanyakan menggunakan alat tangkap buka cincin ini juga bisa ada masalah juga antara nelayan kapal kursen ini terus dengan nelayan tradisional, karena ketika pengoperasian buka cincin ini juga dapat merusak katanya juga dapat merusak ekosistem yang ada di perairan. Terus juga penangkapan ini nelayan tradisionalnya tidak dapat menangkap ikan karena lebih banyak di penangkapannya oleh kapal nelayan kursen ini. Mungkin itu pengalaman yang saya lihat di lapangan juga. Terus ada beberapa permasalahan juga yang di artikel-artikel yang berbicara mengenai kontradiksi antara nelayan kursen dengan nelayan tradisional ini. Mungkin itu saya. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk klien dulu. Baik, mungkin ada yang lain? Ya, mungkin sedikit dari saya berkaitan dengan kursen ini kan kebanyakan ada rumpun-rumpun legal juga kan, rumpun-rumpun legal yang beroperasi yang punya kepemilikannya oleh orang-orang kapal kursen ini, sehingga munculnya konflik tadi. Sehingga bagaimana mungkin ada dari kita ini mungkin ada solusi atau bagaimana sehingga konflik-konflik ini strategi mungkin yang bisa mengatasi permasalahan itu. Oke, terima kasih Len. Nah, ini pertanyaan dulu menarik ya. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai aturan regulasi 2029 tentang perikanan itu sendiri sudah diatur. Mengatur terkait dengan penggunaan rumpun. Jadi itu ada 9 kriteria dalam pemasangan rumpun. Nah sekarang yang menjadi persoalan kita, menurut teman di NTT khususnya di wilayah kita ya, di Flores Timur atau Kabupaten Sika, kira-kira rumpun yang ada di sana teman-teman legal atau tidak legal, atau memiliki izin atau tidak memiliki izin? Pada umumnya yang menurut teman-teman tidak memiliki izin, memang betul. Dan itu yang terjadi. Macam contoh di dalam regulasi itu mengatur terkait dengan jarak pemasangan rumpun. Itu minimal kan saya tidak salah 100 mil ya setiap rumpun yang ada. Itu pertama. Yang kedua, pemasangan rumpun juga tidak boleh zigzag atau efek pagar. Jadi dia itu benar-benar lurus. Yang ketiga, pemasangan rumpun tidak boleh di alur perairan. Nah kita punya yang terjadi, mau di pelabuhan juga orang pasang rumpun gitu. Dan ini menjadi persoalan. Kenapa tidak ada penertiban? Karena memang rumpun itu tidak punya izin kan begitu. Biasanya kalau dalam perizinan rumpun itu yang disebut dengan SIPR, sudah izin perizinan rumpun. Nah, saya pastikan bahwa nelayan-nelayan kita tidak mengurus SIPR. Apalagi sekarang teman-teman, terkait dengan persoalan tadi itu menarik, bahwa sekarang itu sudah ada aturan terkait dengan PNBP yang dimana bahwa pemasangan rumpun nanti itu dikenai pajak. Jadi kalian tidak memiliki izin akan dicabut rumpunnya atau dipotong rumpunnya. Oke, mungkin yang lain? Ya mungkin saya Pak. Oke, boleh. Ya Pak, ingin bertanya, ini maksudnya dengan penggunaan alat tangkap kursen ini sendiri. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana penangkapan ikan menggunakan metode kursen ini dapat memastikan bahwa ikan-ikan yang tertangkap ini, atau maksudnya dalam kaitannya dengan bycatch ya Pak, bukan hanya saja memperhatikan ukuran dari ikan tersebut, tapi jenis-jenis ikan tertentu yang mungkin dilindungi. Baik. Itu. Nah, betul tadi yang disampaikan, memang sulit untuk mengatur terkait dengan penangkapan ikan
yang ramah terhadap sumber daya. Kenapa demikian? Karena memang pada dasarnya rumpun ini, pursen ini, itu dia menangkap ikan dalam jumlah besar yang bergerombol atau schooling ya. Jadi dari situ bahwa biasanya ikan-ikan yang schooling itu sifatnya itu memiliki jenis dan ukuran yang sama pada dasarnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada spesies tertentu yang mungkin tertangkap oleh alat tangkap ini. Seperti contoh ya, mungkin di situ ada penyu, kan gitu. Penyu juga bisa tertangkap pada saat pengoperasian alat tangkap pursen ini. Dengan demikian caranya itu paling sederhana adalah merilis. Kan waktu hauling alat tangkap ini itu kan dia posisinya itu di bawah, masih di dasar di bawah perairan. Jadi dengan demikian spesies itu atau jenis ikan target tangkapan itu tentunya masih hidup. Beda kalau mungkin dia menggunakan tombak ya pasti mati ya. Nah kalau ini posisi ikan itu masih hidup, maka dengan demikian contoh kalau seandainya ada spesies yang dilindungi tadi ditemukan di dalam alat tangkap ini waktu hauling itu, maka itu bisa dirilis atau dikeluarkan daripada alat tangkap itu, sehingga ikan yang diangkut atau di hauling sebagai hasil tangkapan itu benar-benar ikan yang menjadi target tangkapan. Nah dengan demikian memang kalau kita berbicara mengenai aturan, itu setiap nelayan itu wajib mengisi yang namanya logbook ya. Nelayan itu kalau melakukan penangkapan itu biasanya disediakan logbook atau pencatatan hasil tangkapan. Nah kalau bicara mengenai aturan, sebenarnya itu tugas teman-teman pengawas yang nanti pada saat mungkin pembongkaran hasil tangkapan di pelabuhan itu nanti ada tuh teman-teman dinas tuh yang akan mencatat tuh, meminta logbook itu dan menilai bahwa kira-kira alat tangkap ini dia nangkap benar nggak sesuai dengan target tangkapannya. Jangan sampai ada spesies dilindungi. Kalau itu juga ditangkap, maka seharusnya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab teman-teman pengawas ya untuk bisa memberikan teguran atau sanksi kepada nelayan tersebut. Dan itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Kita lanjut ke alat tangkap genet. Nah, tadi sudah sepintas ya, saya sudah menjelaskan terkait dengan mesize. Ini mesize alat tangkap genet mata jaring ya. Bahwa kalau kita berbicara genet sendiri, pengertiannya itu adalah suatu alat tangkap yang terdiri dari komponen utama seperti jaring atau webbing itu memiliki bentuk persegi panjang yang dimana ukuran mata jaringnya atau mesize memiliki ukuran yang sama. Jadi tidak ada mesize yang berbeda pada satu badan jaring. Kan begitu. Jadi memang pembuatan alat tangkap jaring ini sendiri atau genet ini sendiri itu berdasarkan target tangkapan. Biasanya diukur oleh nelayan. Kira-kira dia punya kepala ukuran ikan itu berapa sih ukurannya, kan begitu. Jadi makanya ditentukan tuh mata jaringnya. Nah ini leaf net teman-teman. Nah leaf net ini atau disebut dengan jaring angkat ini ada banyak jenis teman-teman. Teman-teman lihat ya, ada yang menggunakan perahu dan ada yang menggunakan rakit ya. Makanya kalau seandainya kita berbicara soal bagan itu ada macam-macam, bagan itu macam-macam. Ada bagan perahu, ya, ada bagan rakit. Rakit ya biasanya rakit bambu, dia punya apungnya itu biasanya menggunakan tadi bambu atau rakitan dari drum-drum begitu. Nah kalau seandainya bagan perahu maka di bawahnya itu dia menggunakan perahu, kan begitu. Nah ada juga yang pengoperasian, kalau dilihat dari teknik pengoperasian atau peletakan jaringnya, itu ada yang jaringnya itu pada posisi di tengah pengoperasiannya, ada yang di samping kiri kanan. Nah biasanya kalau dilihat dari peletakan atau tidak posisi daripada pengoperasian jaring itu, dia posisinya itu di samping kiri kanan, maka tentunya dia pasti menggunakan satu perahu, ya kan? Ya. Karena apa? Sayapnya ada di samping kiri dan kanan kan. Ya. Tapi kalau seandainya dia posisi pengoperasiannya di tengah, maka tentunya bisa dua. Dia harus menggunakan dua perahu, tidak bisa satu, kan begitu. Nah ada juga contoh di luar itu, atau sekarang di sini sudah ada di daerah Sumatera itu kalau saya tidak salah, itu dia posisinya itu tidak menggunakan samping kiri kanan, dia bisa menggunakan sebelah kiri saja atau sebelah kanan saja untuk mengangkat jaringnya. Pancing itu merupakan alat tangkap yang umum digunakan oleh nelayan yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu tali dan mata pancing. Jadi sebenarnya kalau dia mau pakai hook, dia mau pakai joran itu juga silakan aja, kalau mau pakai, kalau enggak. Tetapi tetap disebut pancing. Kalau seandainya satu komponen ini tidak ada, maka tidak bisa disebut pancing. Tapi kalau dia tidak memakai joran, maka tetap disebut pancing, betul kan? Nah, jadi dia juga kalau alat tangkap ini juga kadang-kadang ada juga yang tidak menggunakan umpan. Jadi tidak selamanya harus menggunakan umpan.
Seperti tadi saya beri contoh, kan? Pada posisi ikan sudah berkumpul di atas, baru dia tinggal sentak supaya dapat melukai ikan itu, tidak mengait ikan itu. Kan begitu. Nah, ini alat tangkap bubu ya. Alat tangkap yang mungkin dikenal di kalangan nelayan yang berupa jebakan. Memang dia bersifat pasif. Kenapa? Bubu itu dia tidak mungkin aktif. Ya. Ada yang tahu apa itu aktif dan pasif dalam sebuah alat tangkap? Saya Oke. ya, kalau alat tangkap aktif itu alat tangkap yang sistemnya dia mengejar atau mencari si tangkapan ini. Sedangkan kalau pasif itu dia lebih ke menunggu tangkapannya datang untuk mengambil. Siap, terima kasih. Tepuk tangan buat dia dulu. Ini memang luar biasa. Ya, jadi memang kalau bicara pasif ya seperti itu, dia sifatnya menunggu, dia hanya diletakkan saja. Setelah itu ikan akan dengan sendirinya akan masuk ke perangkap atau alat tangkap yang pasif tadi. Dan kalau aktif memang seperti alat tangkap tadi yang saya katakan ada fillet, ada apa tadi? Pusing, nah itu sifatnya aktif. Karena memang alat tangkap itu digerakkan supaya bisa mengumpulkan ikan. Seperti itu ya. Siap. Nah, kalau ini troll ya, ini memang sudah dilarang sebenarnya. Jadi troll itu teman-teman, itu alat tangkap yang terbuat dari jaring, berbentuk kerucut, dengan salah satu ujung terbuka lebar. Sebagian, sebagian mulut, dan semakin kecil ujung yang lain, dia kerucut belakangnya, itu menyerupai kantong ya, yang dapat dibuka atau ditutup. Jaring terbentuk kerucut ini ditarik di sepanjang dasar perairan dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu untuk menangkap ikan-ikan yang ada di dasar perairan. Nah, ini yang akhirnya kenapa itu dilarang, karena memang merusak teman-teman. Jadi dia sapu itu dasar perairan. Jadi di situ mau ada karang, mau ada apa dia ambil saja. Dan ini terus mesais atau mata jaring itu juga rata-rata kecil ukurannya. Dan ikan-ikan yang sebenarnya tidak layak tangkap juga ditangkap. Nah, ini memang sekarang sudah dilarang. Tombak itu alat yang digunakan untuk menangkap ikan dengan cara ditusuk ya, atau dilempar menggunakan tombak. Nah, kita lanjut teman-teman, ini adalah alat tangkap shipnet. Kalau kita berbicara pengertiannya, itu shipnet itu alat tangkap pasif yang dipasang menetap. Dia memang pasif juga ya. Menetap pada suatu area perairan terdiri atas leader net, berfungsi untuk mengarahkan sepuling ikan masuk ke dalam playground. Playground itu di kantong ban. Ya. Terus dia pasif sama seperti bubu, hanya kalau dia ini ada leader net ya, dan terus bahannya terbuat dari jaring seperti itu ya. Jadi memang berbeda. Nah, ini memang asalnya dari Jepang. Oke, saya pikir mata kuliah kita untuk hari ini ganteng ya. Sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, kita kembali tutup dengan doa dulu ya. Oke, silakan. Saya persilakan satu orang pimpin kita dalam doa. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut pertanyaan masing-masing, berdoa kita semua. Berdoa selesai. Baik teman-teman, saya pikir dengan demikian pertemuan kita sampai di sini, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya harap semua dalam keadaan sehat, jaga kesehatan baik-baik sehingga teman-teman dapat belajar dan dapat memahami terkait dengan materi yang Pak berikan ya. Oke, saya pikir terima kasih, itu saja. Selamat siang dan salam dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih ya.